Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beribadah kembali di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, kita hari ini ada karena anugerah Tuhan. Kita boleh ada di minggu pertama bulan Mei. Kita percaya semua karena kekuatan Tuhan, bukan kuat dan gagah kita. Ada banyak hal yang sudah kita alami, yang terjadi dalam hidup kita. Kadang ada air mata, ada tawa, ada keberhasilan bahkan kegagalan. Ada pergumulan bahkan sakit penyakit yang kita boleh alami. Tapi kita percaya bahwa di atas semuanya Dia Tuhan yang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Oleh karena itu pagi hari ini mari kita boleh tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Masuk di bulan yang baru, kita percaya kasih Tuhan boleh tetap ada dalam hidup kita. Berjalanlah bersama dengan kami Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita boleh sama datang kepada Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Sebab anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sebab sesungguhnya penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya, segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku. Ini yang terutama Tuhan, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan
kami semua Tuhan ada sampai hari ini karena anugerah-Mu, bukan kuat hebat kami Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan kuat hebat kami Tuhan, karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari jemaat Tuhan yang merasakan anugerah Tuhan, katakan pujian ini dengan iman-Mu. Anugerah-Mu. Kami orang-orang yang merasakan anugerah-Mu besar dalam hidup kami Tuhan, semua karena bukan kuat hebat kami Yesus, bukan karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Sumber kekuatan bagiku, sebab anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Oh Yesus, amin. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, bukan karena kekuatanku, sebab anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagiku, kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau Yesus kekuatan kami. Kami mau sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami
bersyukur padamu pagi hari ini Tuhan. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau Allah yang setia, tiada pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, sebab anugerah-Mu melimpah dalam kami Tuhan, sebab kasih-Mu nyata Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, kami percaya Tuhan, anugerah-Mu yang memampukan kami, penyertaan-Mu yang menyertai langkah kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai dengan hari ini, memasuki di bulan yang baru. Kami mau tetap percaya bahwa Engkau Tuhan sudah berdiri di sana. Engkau yang menantangkan tangan-Mu Tuhan. Engkau siap Tuhan menyambut kami. Engkau yang memberi kekuatan baru. Roh Kudus yang menolong hidup kami, Roh Kudus yang menghiburkan hati kami, bahkan Roh Kudus yang memulihkan luka-luka kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Kami boleh melihat kasih setia Tuhan sepanjang umur hidup kami. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis, yang tak pernah habis di hidupku. Ku Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Seunang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah. Katakan dengan iman-Mu. Ini yang menjadi komitmen kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau belajar tetap setia. Yes. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Yes, ini yang menjadi komitmen kami Tuhan. Kami mau tetap setia. Kami mau tetap taat melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu kami menaruh iman pengharapan kami kepada Allah yang hidup, dan pengharapan kami tidak akan sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang menjadi kekuatan kami, Roh Kudus yang menjadi penolong dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang diberkati sama-sama katakan amin.
Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa apapun yang terjadi di depan sana kita tidak tahu, kita tidak bisa prediksi. Tetapi satu hal yang kita tahu bahwa Allah menyertai kita, amin. Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Yes. Sebab Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Kami pegang janji setiamu. Hey. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Siapa? Engkau bersamaku. Yesus bersamamu. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Katakan bersama dengan imanmu. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Amin. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya bahwa Allah sumber kekuatan kita, saya undang bangkit berdiri bersama. Meskipun Musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh siapa? Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Bersama Kaulah kuat, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, Kebanggaan, ya sumber kekuatan gunung kita. batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber Sama-sama katakan, Kaulah kuatku. kebanggaan. Katakan dengan imanmu. Sebab Dia kubu batu pertahanan kita. Tanganmu, Oh yes. perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber Sama-sama katakan, Kaulah kuatku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Sebab Allah kita, Allah yang hidup, amin. Allah yang kita sembah, Dia yang mati dan bangkit bagi kita, dan Dia menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Mari bersama-sama angkat tanganmu. Allah bangkit. Hey, bersorak, sama-sama sorakan. Hey, Allah bangkit. bernyanyilah. Musuh dikalahkan, Umatnya dibebaskan. Allahku dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. sama-sama serukan. Wow, oh, oh.
Selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan, Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. kami percaya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu, Sebab Allah kita dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari bersama katakan, Allah bangkit, hey, bersorak, sama-sama bersorak, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. sebab dia dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Aku dahsyat, Dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah. Sorak-sorai bagian lagi kita yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum duduk boleh lihat sapa kiri kananmu, katakan Tuhan kita luar biasa. Minimal 5 orang Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Silakan duduk kembali jika sudah dapat 5. Puji nama Tuhan. Baik, pagi hari ini kita akan sama-sama memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan yang pertama. Kepada Aster kami persilakan, mari kita satu di dalam doa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan limpahkan. Lebih dari harta yang kami miliki, Engkau Tuhan yang sudah memberikan anugerah terbesar dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami akan kembalikan korban syukur kami. Tuhan yang berkati, di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan. Haleluya. Amin. Selamat memberi dengan sukacita. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi katakan, Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. di bawah kepak sayap-Mu, Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. sama-sama katakan, Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja
Sekali lagi katakan, bagai raja wali melintasi gunung tinggi. Bersamamu Tuhan kami terbang mengatasi badai kehidupan kami. Yes, di bawah kepak sayapmu, Engkau yang bawa kami terbang tinggi, mengatasi setiap permasalahan kami Tuhan. Amin. Bagaikan raja wali, oh, melintasi langit biru. Bagaikan raja wali, sekali lagi katakan, melintasi langit biru. Bagaikan raja wali. Tuhan memberkati setiap persembahan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Bagaikan tanah yang siap dibajak oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami persilakan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh Kudus yang hidup mengaliri tengah-tengah kami Tuhan, berkarya di tengah-tengah hidup kami pagi hari ini. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Katakan dengan imanmu, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hatiku, hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersamaku. Buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Amin. Yes, di altarmu menyembahmu. Sekali lagi nyatakan dengan imanmu. Ku buka untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu.
kami persilakan. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Pada pertengahan ibadah, kami kembali mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh memuji, mengagungkan, dan memuliakan-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya bagi kami untuk kami duduk diam, untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Layakkan kami Tuhan, kuduskan kami. Biarlah firman yang kami dengar hari ini menegur kami, mengingatkan kami, memperbaharui kami, sehingga semakin hari kami semakin melihat kemuliaan-Mu dan bahkan semakin melekat dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Sebetulnya saya nggak usah tanya, saya udah tahu. Karena wajahnya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umumnya seseorang itu akan dianggap sudah dewasa, yaitu ketika ia menginjak usia 17 sampai dengan 21 tahun. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang sudah menjadi Kristen selama 17 tahun atau sampai 21 tahun? Bisakah ia langsung dianggap sudah dewasa rohani? Bisa Bapak Ibu dianggap sudah dewasa rohani karena sudah menjadi Kristen 17 tahun bahkan sampai 21 tahun. Apakah bisa dianggap sudah dewasa secara rohani? Bisa Bapak Ibu? Belum tentu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu melihat ada seorang yang masih berusia 15 tahun, tetapi ia sudah punya pemikiran dan sudah punya tindakan yang dewasa? Pernah melihat Bapak Ibu, usianya masih 15 tahun, tapi pemikirannya sudah dewasa, tindakannya dewasa. Pernah lihat? Pernah ya? Nah, sebaliknya nih Bapak Ibu, ada juga orang yang sudah berusia 30 tahun, tapi tindakannya dan tingkah lakunya masih seperti kekanak-kanakan. Pernah lihat? Udah dewasa loh Bapak Ibu. Sudah 30 tahun usianya, tapi tindakannya, tingkah lakunya, perbuatannya masih seperti kekanak-kanakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini saya mau katakan kepada kita semua bahwa mengukur kedewasaan fisik ini akan lebih mudah dibanding dengan mengukur kedewasaan rohani seseorang. Mungkinkah kita bisa menilai kedewasaan seseorang itu dari usia, dari bentuk tubuh,
dan dari cara berbicara. Mungkin gak Bapak Ibu? Ada orang yang berkata begini, ya mungkin saja Pak, kita bisa menilai kedewasaan seseorang. Tetapi saya mau katakan cara seperti itu tidak berlaku untuk menilai kedewasaan rohani. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena kedewasaan rohani ini tidak diukur dari berapa lamanya ia mengikut Tuhan Yesus. Tidak diukur dari berapa lamanya seseorang itu menjadi orang Kristen. Dan tidak juga diukur dari kepasihannya dalam berdoa yang panjang-panjang. Tidak bisa diukur dari tingginya jabatan di dalam gereja atau kesibukannya di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi kedewasaan rohani diukur dari kedekatannya dengan Tuhan. Dan bagaimana ia bisa menghasilkan buah-buah kehidupannya di dalam keseharian dia hidup. Dalam Matius 7 ayat 20 dikatakan demikian. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya dikatakan kita akan mengenal mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang pendeta mengunjungi jemaatnya di ladang jagungnya. Pendeta itu takjub sekali dan dia memuji pohon-pohon jagung jemaatnya ini tumbuh begitu subur sekali walaupun belum berbuah. Lalu jemaatnya ketika mendengar pujian yang disampaikan oleh pendetanya, lalu jemaatnya berkata begini, ya belum tentu Pak Pendeta. Memang pohon jagung ini subur, tetapi saya mau katakan belum tentu Pak Pendeta. Memang pohon-pohon itu terlihat subur sekali, namun yang penting kan buahnya Pak Pendeta. Kemudian seminggu kemudian ada kebaktian kebangunan rohani di desa itu. Ratusan orang takjub sekali mendengar khotbah hamba Tuhan yang diundangnya itu. Khotbahnya begitu sangat luar biasa, puji pendeta itu. Kemudian jemaatnya lagi-lagi ia berkata, begini Bapak Ibu, ya Pak Pendeta, khotbahnya sih memang bagus Pak, tapi yang penting kan buahnya, ya. Khotbahnya bagus, tapi yang penting buahnya. Nah, jadi Bapak Ibu, apakah semua orang itu hatinya mau menerima firman dan bertumbuh dan berbuah atau tidak? Itu yang penting. Jika kita ingin menghasilkan buah-buah yang baik, tentu ini harus diawali yaitu dengan menanam pohon yang berkualitas baik. Jika dalam hidup ini kita membangun hati yang benar, maka buah-buah yang dihasilkan pasti buah kebenaran. Yesus Kristus Tuhan, Dia adalah kebenaran.
Dan jika Yesus benar-benar bertahta dan firman-Nya memimpin hati kita, maka Ia juga pasti memimpin tindakan kita sampai kepada kebenaran. Jadi Bapak Ibu, dari sini nyatalah bahwa buah harus dimulai dari pohonnya, yaitu hati kita. Harus dimulai dari hati setiap kita, melalui buah perbuatan, melalui tindakan yang kita perlihatkan. Inilah yang menunjukkan, yaitu siapa kita yang sesungguhnya. Siapakah yang sesungguhnya yang bertahta dan memimpin hati kita? Jadi Bapak Ibu, bahwa kedewasaan rohani ini, sesungguhnya ini adalah sebuah proses. Proses seumur hidup. Inilah yang perlu kita capai hari demi hari dalam kerohanian kita. Jangan kita hanya pandai di gereja. Sebab hari-hari ini ada banyak orang Kristen. Ketika berada di gereja dia seperti malaikat. Dia merasa kudus. Dia merasa dia suci karena ada di dalam gereja. Tapi begitu di luar, apakah sama dengan ketika kita ada di gereja? Itu yang menjadi persoalannya. Itulah sebabnya betapa perlu dalam hidup ini, apa yang keluar dari mulut kita, itu harus kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang meneguhkan. Nah Bapak Ibu, jadi sesungguhnya kedewasaan rohani ini adalah proses seumur hidup. Ini yang harus kita capai di dalam perjalanan hidup kita dari hari ke hari dalam kerohanian kita. Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai kapan? Dalam Efesus 4 ayat 13 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi bagi kita Bapak Ibu, pertumbuhan iman bukan pilihan, melainkan keharusan. Pertumbuhan iman bukan pilihan, tapi keharusan bagi kita. Karena di dalam perjalanan iman, kita terpanggil untuk bertumbuh seperti Kristus. Kita harus meninggalkan sifat-sifat duniawi yang lama. Tinggalkan sifat-sifat duniawi untuk menjadi pribadi yang kokoh dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi jelas bagi kita Bapak Ibu, bahwa kedewasaan rohani sesungguhnya ini bukanlah hal yang instan. Melainkan sebuah perjalanan yang memerlukan ketekunan, kesetiaan, dan ketaatan kepada firman Tuhan. Pak Ibu, orang yang dewasa rohani, dia pasti mencintai Tuhan. Orang yang dewasa rohani, dia pasti mencintai Tuhan. Karena hatinya terus-menerus merasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Jadi perlu kita tahu bahwa untuk mencapai kedewasaan rohani itu tidak otomatis terjadi.
tanpa adanya kerinduan, usaha, dan bayar harga. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa kita sudah berada pada tahap kedewasaan rohani? Bagaimana caranya supaya kita bisa tahu? Yang pertama, kita memahami dan melakukan kehendak Tuhan. Memahami dan melakukan kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 7 mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tanda pertama kedewasaan rohani adalah ketika kita memahami dan melakukan kehendak Tuhan. Ini berarti kita ini bukan hanya mendengar firman, tetapi harus apa Bapak Ibu? Melakukannya. Bukan hanya mendengar firman, tetapi menerapkannya, mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Apakah itu ada di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, kita harus menerapkan firman Tuhan di dalam keseharian kita hidup. Tanda yang kedua adalah stabilitas dalam iman. Dalam Efesus 4 ayat 14 menyatakan demikian. Sehingga kamu bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, yang oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Pak, Ibu, anak-anak di sini ini melambangkan ketidakstabilan. Seperti hari-hari ini kan kalau kita lihat ada begitu banyak orang Kristen yang imannya nggak stabil. Tidak matang secara rohani. Sehingga dia bergereja-gereja jalan-jalan. Wah, ini hari ini banyak sekali Bapak Ibu. Kelihatannya bagus, tapi sesungguhnya menyesatkan. Tetapi semua orang yang matang, orang Kristen yang matang secara rohani, dia pasti memiliki iman yang stabil. Ia tidak mudah tergoyahkan oleh kesulitan. Tidak mudah tergoyahkan oleh pengajaran palsu. Karena dia memiliki iman yang stabil. Tanda yang ketiga, yaitu mengutamakan orang lain. Dikatakan dalam Filipi 2 ayat 3 dan 4. Demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Pak, Ibu, seorang Kristen yang sudah matang secara rohani, dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi dia juga memikirkan kebutuhan dan kesejahteraan orang lain. Bagaimana dengan kita? Kan ada orang berkata begini, Pak, bagaimana saya mau perhatikan dia? Saya aja belum cukup, Pak. Mari kita mau belajar memberi dari kekurangan kita.
Tanda yang keempat, memiliki buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Seorang Kristen yang mengaplikasikan buah-buah roh dalam hidupnya, ini adalah tanda yang jelas dari kedewasaan rohani. Sudahkah kita mengaplikasikan buah-buah roh dalam hidup kita, di dalam keseharian kita hidup? Tanda yang keempat, kemampuan mengendalikan diri. Orang yang telah dewasa rohani, dia memiliki kemampuan pengendalian diri. Dia pasti akan mampu mengelola emosi, mampu mengelola nafsu, dan kata-katanya selalu bijaksana. Mereka tidak dikuasai lagi oleh dorongan-dorongan duniawi, tetapi hidup dalam kuasa Roh Kudus. Mereka hidup dalam kuasa Roh Kudus untuk kudus, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 17 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, jadi Bapak Ibu, tanda kita dewasa dalam kerohanian ini akan terlihat, yaitu di dalam kendali diri kita. Tanda yang kelima, yaitu terus mengejar kedewasaan rohani. Karena kedewasaan rohani adalah proses yang berkelanjutan. Meskipun kita memiliki momen-momen yang tidak mengenakan, momen-momen yang menyakitkan, namun kita harus terus berjuang untuk bertumbuh. Terlebih lagi di dalam satu komunitas kita seperti ini. Kita kan satu dengan yang lain dari latar belakang yang berbeda, ya, pendidikan yang berbeda, pola pikir yang berbeda. Pasti seringkali juga pasti ada gesekan, ada hal-hal yang menyakitkan. Betul ya Bapak Ibu? Namun satu hal yang perlu kita ketahui betapa perlu dalam hidup ini, seperti ulang kali saya katakan, kita harus bisa memasang anti gores di hati kita. Ayo pasang anti gores. Kalau hati kita dipasang anti gores, orang mau ngomong nyakitin kita, mau jelekin kita, tidak tergores hati kita. Ya. Handphone aja yang murah, ya handphone yang murah, pasti kita pasang anti gores. Supaya bisa bertahan. Terlebih lagi betapa perlu hati kita. Pasang anti gores. Ya. Nah Bapak Ibu, saya mau katakan, tanda kedewasaan rohani ini bukanlah tujuan akhir. Melainkan ini untuk membantu kita melihat, yaitu di mana kita berada di dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Kita melihat. Sehingga kita tahu di mana kita perlu
untuk bertumbuh lebih lanjut. Untuk ini yuk mari Bapak Ibu, kita berdoa kepada Tuhan. Kita memohon kekuatan dan hikmat Tuhan. Hari ini, Yesus Tuhan ada bersama kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan terus mengingatkan setiap awal bulan. Mengapa kita harus ambil perjamuan kudus? Pertanyaannya, siapa saja sih yang boleh ikut ambil perjamuan kudus? Yang boleh ikut ambil perjamuan kudus adalah mereka yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sudah berusia di atas 12 tahun. Sebelum kita makan dan minum perjamuan, hari ini betapa perlu kita memeriksa hati kita. Periksa hati Bapak Ibu. Bereskan dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Kenapa kita harus periksa dan kita harus bereskan dosa dan kesalahan kita sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus? Karena firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus makan dan minum dalam keadaan yang layak. Itulah sebabnya yuk mari masing-masing kita mengambil waktu, bereskan dengan Tuhan. Bereskan dengan Tuhan. Hari ini Dia ada bersama kita di sini. Mintalah ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kita. Saya undang bangkit berdiri. Dia ada di sini. Sebelum kita memakan dan meminum perjamuan, mintalah ampun kepada Tuhan atas dosa dan kesalahan kita. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu dengan jujur mengakui ada begitu banyak kesalahan dan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hamba mohon Tuhan, ampuni mereka. Layakkan mereka untuk mengikuti perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang Bapak Ibu, kita sebagai manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Inilah saatnya, kalau kita bersama dengan keluarga, hampiri dia. Hampiri istrimu, suamimu, adik kakak mertua. Mungkin di hari-hari sebelumnya kita melukai hatinya, kita mengecewakannya. Hampiri, datang, mintalah maaf kepada mereka. Jangan malu Bapak Ibu, jangan malu. Dan yang didatangi juga harus mengatakan, saya mengampuni kamu. Saya mengampuni kamu. Yang bertugas perjamuan kudus saya undang maju ke muka. Kita naikkan satu pujian. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati menggantikan diriku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau
mencurahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Katakan, layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan, Engkau mendengar setiap pengakuan dosa anak-anak-Mu. Hamba berdoa untuk setiap celah yang terbuka, kiranya Tuhan tutup kembali oleh darah Yesus Kristus. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah sekarang, mulai hari ini, yang ada di dalam setiap rumah tangga jemaat-Mu adalah kasih, penerimaan, pengertian, dan pengampunan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di hadapan hamba dan jemaat-Mu Tuhan, tersedia perjamuan kudus. Perjamuan ini melambangkan kasih Tuhan yang tiada batasnya, melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kami yang percaya menerima pengampunan dosa. Utang dosa kami dibayar lunas untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum hamba menumpangkan tangan atas perjamuan ini, hamba mohon ya Tuhan, ampuni kesalahan hamba, layakkan hamba, kuduskan hamba, sehingga hamba dapat melayani perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba mengangkat tangan, menumpangkan tangan atas perjamuan kudus ini. Kiranya Tuhan, kuasa-Mu, Roh Kudus, turun menyatu dengan perjamuan ini, sehingga perjamuan ini menjadi perjamuan yang penuh dengan kuasa Allah. Dan ketika hamba membagi-bagikannya, setiap jemaat yang makan dan minum dilawat, dijamah, disembuhkan, dipulihkan, dan dikuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, perjamuan kudus yang penuh dengan kuasa ini hamba akan bagikan. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita naikkan satu pujian, salibnya, salibnya.
Adakah di antara saudara yang belum mendapatkannya? Boleh angkat tangan. Sudah semua ya. Baik, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau taruh roti di tangan kanan. Kita mau angkat lebih tinggi dari kepala kita. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan dan kemurahan. Engkau begitu mengasihi kami, mencintai kami. Kasih dan cinta Tuhan telah Tuhan buktikan. Engkau rela meninggalkan tahta kemuliaan, datang ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia, dan bahkan rela mati, mengorbankan dirimu, terpaku di atas kayu salib. Di atas kayu salib, kedua belah tangan Tuhan terpaku. Kaki Tuhan, lambung Tuhan tertusuk oleh tombak. Bahkan kepala Tuhan Yesus sendiri dimahkotai oleh mahkota duri. Sesungguhnya Engkau tiada salah dan dosa, tetapi Engkau rela melakukannya demi keselamatan kami. Tuhan, seharusnya kami yang melakukan kesalahan, kami yang menanggungnya. Tetapi kami tahu akan keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Itulah yang membuat Tuhan rela berkorban bagi kami. Dengan apakah kami dapat membalas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan? Tidak cukup dengan uang dan harta kami. Tuhan, satu komitmen kami. Kami mau mengabdi kepadamu sepanjang umur hidup kami. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Penderitaankah? Kesulitankah? Penyakitkah dan lain sebagainya. Itu semua tidak akan membuat kami goyah. Sebab Yesus terlalu baik buat saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum makan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus yang terpaku di atas kayu salib. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih Tuhan tiada batas. Lebar, luas, panjang, tinggi, tak terbatas. Itulah kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Sekarang mari kita mau taruh cawan di tangan kanan kita. Kita mau angkat lebih tinggi dari kepala kita. Darah Tuhan Yesus pun tertumpah di atas kayu salib. Dan oleh karena ketaatan Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib, kami menerima keselamatan yang sempurna. Semua hutang dosa kami telah dibayar lunas. Kami tidak lagi menjadi milik kuasa gelap. Sebab kami telah dibeli dengan harga lunas dibayar di atas kayu salib. Kami menjadi milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami diadopsi menjadi anak-anak Allah. Di hadapan Bapa kami dibenarkan. Terima kasih Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau terus mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sampai napas kami berhenti. Sampai kami berjumpa dengan kekasih kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebelum kita minum, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Menunjuk kepada darah Tuhan Yesus yang tertumpah. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dapat dipastikan kami semua pasti meluncur ke dalam api neraka. Tanpa penebusan Tuhan bagi setiap kami, apapun yang kami lakukan akan menjadi sia-sia. Tapi kami bersyukur, ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga kami dapat menerima keselamatan. Dan ketika nanti napas kami berhenti, Yesus Tuhan akan menjemput kami. Dia akan berkata, inilah orangku yang kukasihi, mari masuk bersamaku dalam kemuliaanku. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Karenanya Tuhan, kami mau mengabdi. Pakai hidup kami Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di tengah-tengah rumah tangga jadikan kami berkat bagi keluarga kami. Di tengah-tengah lingkungan kami menjadi contoh, menjadi kesaksian dan menjadi berkat. Dimanapun Tuhan taruh kami, biarlah melalui hidup kami kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pada yang melayani kami persilakan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu
sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Sekali lagi katakan, aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu Tuhan, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bersama katakan, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Sekali lagi nyatakan, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, bagai raja kami kuat dan sangka menanggung segala perkara bersamamu Tuhan. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Tuhan memberkati persembahan kita semua. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan, kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian kasih Tuhan Yesus Kristus. Pengumuman sepekan 5 Mei 2024. Gembala beserta sidang Jemaat GPI Shalom Titian Kencana mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sukiman Lim. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Gembala beserta sidang Jemaat GPI Shalom Titian Kencana mengucapkan selamat datang di GPI Shalom kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Yang ada silakan. Ya. Boleh berdiri, Pak? Silakan, Pak. Ya. Kasih Tuhan, Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. baik, terima kasih. Untuk pengumuman selanjutnya, Gembala Sidang dan Jemaat GPI Shalom Titian Kencana mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Alfonius Simanjuta 1 Mei. Enggak ada. Saudari Nikita Jevanka Putri Kristo 1 Mei. Tidak ada juga. Bapak Budiman 4 Mei. Pak Budiman. Terus Ibu Lena 5 Mei. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Baik, pengumuman berikutnya pelayanan ibadah untuk Kamis 9 Mei 2024, hari Kamis. Worship leader Bapak Setiawan, singer 1 Saudara Friendly, singer 2
Saudara Puput, Aser Ibadah Raya keluarga Bapak Ayong, operator LCD Saudari Desiana, pemusik Saudari Febi, Saudara Aven, Bapak Yuda dan Bapak Yosi. Berikutnya untuk pelayanan ibadah Minggu 12 Mei 2024 worship leader Bapak Daniel, singer 1 Saudari Luciana, singer 2 Ibu Vina. Aser Ibadah Raya keluarga Bapak Edi, operator LCD Saudara Aldo, pemusik Ibu Talia, Bapak Yosi, Bapak Yuda dan Saudara Aven. Berikutnya GBI Shalom with us di Sunday 12 Mei 2024 pukul 9 pagi. Keluarga yang dikendali berikut. Next. Ibadah keluarga. Nah, hari tanggal Rabu 8 Mei 2024 pukul 7 malam 19.00 WIB. Tempat rumah keluarga Bapak Joko, saya sendiri ya Pak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih, ditunggu kedatangannya. Ya, berikutnya info gereja. Pelayan yang dikasihi Tuhan mengajak kita semua untuk turut hadir dalam doa pelayan altar dan latihan hari Jumat pukul 7 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang turut terlibat dalam pelayanan baik WL singer, pemain musik, aser, kolektan, LCD dan lain-lain mengikuti dolar. Mari siapkan hati dan minta pengurapan hari Tuhan. Ibadah sekolah minggu GBI Shalom Titian Kencana minggu pukul 7 pagi bagi Bapak dan Ibu untuk mengingatkan kepada anak-anak untuk setia beribadah sekolah minggu. Youth and Teens hari Minggu 5 Mei 2024 pukul 11. Demikian, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih Pak Joko. Saya senang dengan Pak Joko, aksennya itu yang saya senang. Ya, selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Saya senang kalau hari ini kita bisa bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Thank you for your coming, my brother. God bless you. Kita bangkit berdiri bersama-sama, nanti yang berulang tahun, saya persilakan maju ke muka. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya.
di hadapan hamba, menghadap hadirat-Mu Tuhan. Ibu Lena dan Bapak Budiman, orang yang hamba kasihi, mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana Engkau telah menambahkan usianya 1 tahun lagi. Ini adalah satu bukti bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Di dalam perjalanannya yang lalu, ada begitu banyak tentunya kesulitan, tantangan, dan persoalan yang dihadapinya. Mungkin juga air mata pun tumpah. Tetapi kalau hari ini boleh menghadap hadirat-Mu Tuhan, bukankah ini satu bukti ada tangan yang tak nampak, yaitu tangan Tuhan Yesus sendiri yang menuntunnya sampai dengan hari ini. Dan satu hal pasti, ada rencana-Mu Tuhan yang Kau taruh di pundak Ibu Lena dan Pak Budiman. Secara khusus hamba berdoa buat Ibu Lena. Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, teguhkan hatinya. Biarlah Tuhan sepanjang jalan hidupnya boleh terus mengabdi kepadamu, sebab hanya Engkau saja yang layak bagi kehidupannya. Perjalanannya ke depan pun Tuhan akan terus menuntunnya, menyertainya sepanjang jalan hidupnya. Berkati hidupnya, berkati kedua belah anak-anaknya. Diberkatilah perjalanan hidup Ibu Lena. Begitu juga dengan Pak Budiman. Engkau juga telah menambahkan 1 tahun pertambahan usianya. Di tengah-tengah hidup yang dijalaninya, di tengah-tengah rumah tangganya, di tengah-tengah usahanya, ada banyak masalah dan tantangan yang dihadapinya. Sebagai manusia kadang berkata, aku tak sanggup lagi. Tetapi pada saat yang tepat Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesanggupannya, sehingga hari ini boleh berdiri di hadapan-Mu, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ini pun karena kasih Tuhan yang tiada pernah henti, Tuhan berikan secara khusus kepada Pak Budiman. Tuhan, Kau berkati hidupnya, Kau berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan sukacita. Berkati usahanya, rumah tangganya. Biarlah damai, sejahtera, dan sukacita-Mu terus melanda dalam hidupnya. Perjalanannya pun ke depan, Tuhan sudah berdiri di sana, siap menuntun, menyertai di dalam perjalanannya. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, Tuhan berkati Pak Budiman, Tuhan berkati Ibu Lena. Kasih Tuhan teruslah melanda dalam sepanjang jalan hidupnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih juga Tuhan buat kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan, sehingga hati kami penuh dengan sukacita. Biarlah Tuhan pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu.
meskipun jauh dari sempurna, namun inilah yang keluar dari dasar hati kami yang paling dalam. Kami rindu mengagungkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, lawat setiap jemaat yang hadir, terus dampingi di dalam perjalanan hidupnya. Apapun pergumulan yang dihadapinya, Engkaulah satu-satunya jawaban baginya. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap rumah tangga jemaat-Mu. Engkaulah penguasa tunggal di setiap rumah tangga anak-anak-Mu. Ketika Engkau ada di tengah-tengah hidup rumah tangganya, sukacita Tuhan pasti melimpah. Ada pujian, ada penyembahan, saling mengasihi, saling menolong, saling memperhatikan. Terima kasih Tuhan. Yang memiliki usaha, hamba mohon ya Tuhan, Engkau berkati kedua belah tangannya. Ketika menjalankan roda usahanya, disitulah Tuhan pun berkarya di tengah-tengah usahanya, menyertai, memberkatinya. Yang bekerja, berikan hikmat, berikan semangat, sehingga dapat memberikan pertanggungan jawab atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Anak-anak kami ya Tuhan yang masih menempuh pendidikan, baik itu yang ada di Bekasi, di luar kota, dan juga yang berada di luar negeri. Tuhan, satu hal yang hamba mohon, sertai anak-anak kami, dampingi anak-anak kami, berikan hikmat, berikan semangat di dalam belajar. Kami terlalu yakin dengan pertolongan Tuhan, semua anak-anak kami dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Karenanya Tuhan, protek anak-anak kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga dapat terhindar dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hamba-hamba-Mu yang hari ini melayani pekerjaan-Mu, Tuhan berkati pelayanannya. Jemaat yang dalam keadaan sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Yang susah berikan penghiburan, dan yang lemah Tuhan kuatkan. Begitu juga kepada saudara-saudara kami yang baru pertama kali hadir, Tuhan berkati kehadirannya. Kami percaya hari ini Tuhan bersama kami dan Tuhan memberkati kehadirannya. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah henti hamba berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, bangsa kami membutuhkan kehadiran-Mu Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia. Berikan ketentraman bagi bangsa kami. Dengan pertolongan-Mu, bangsa kami akan damai, aman, tentram. Berkati para pemimpin bangsa kami. Berikan hikmat, berikan semangat, berikan kemampuan, dan bahkan berikan hati yang bijaksana. Sehingga para pemimpin kami dapat mengelola bangsa kami Indonesia yang besar ini dengan bijaksana. Dan di tengah-tengah bangsa ini, kerinduan kami, nama-Mu dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar kami pulang, sertai kami,
sampai di rumah dengan selamat. Apabila ada jemaat yang bepergian, kemanapun sidang jemaatmu pergi, tangan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau angkat tangan kita ke atas. Arahkan hati dan pikiran kita. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan terus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha Yesus menjemput kita semua. Haleluya, amin, amin. Jemaat persilakan duduk kembali, kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat berhari Minggu, selamat beribadah baik secara online ataupun offline. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara boleh subscribe channel GBI Shalom Titian Kencana dan juga boleh klik loncengnya supaya Bapak Ibu Saudara boleh mendapatkan notifikasi di setiap uploadan kami. Selamat berhari Minggu sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. God bless.